Kasus Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai Barat. lokasi pertemuan pertama Di momen Agus dengan rekonstruksi korban. tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian. Terbongkar sosok komplotan yang diduga membantu Iwayan Agus Suwartama. Karena keadaan saya seperti ini, kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan. Viral rekaman suara Agus Buntung kepada siswi SMP. Namun sih dia pura-pura nangis, kujamin sih dia mati. Kujamin, ini bisa kamu jadikan bukti dari orang tua kamu kirim ke orang tua kamu bisa. Membunuh bukan berarti saya membunuh, tapi membunuh mental kamu itu saya yang tanggung jawab. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa, punya ilmu kan? Halo bosku, jalan-jalan putra bosku. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, aku yang punya. Dengan Ibu Farida. Ujang. Vincent. Den. Dah. Deca. Kalau menurut saya, kok bisa ya orang yang kurangan kayak gitu bisa ngelakuin hal yang nggak di luar logika saya sih sebenarnya. Menurut saya pribadi ya, dengan korban yang begitu banyak, nggak masuk logika dengan melihat dari fisik tersangkanya sendiri. Jangankan dia ya, kita aja yang normal kalau diikat untuk memperkosa itu sulit. Jangankan memperkosa, mau kencing aja buka celana kayaknya nggak bisa, gitu. Apalagi memperkosa. Menurut saya pribadi ya, secara fisik kan mohon maaf ya, dia punya kekurangan kayak gitu. Terus korban-korbannya ini kan kayak orang-orang normal lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Kok bisa gitu dia mau-mau aja, padahal kan dia bisa aja nolak. Tapi kan katanya di berita dia itu maksa korban ini diancam gitu kan. Tapi menurut saya ya, kalau saya gitu jadi korbannya, mungkin saya bakal ngomong kayak kalau mau diancam juga gak apa-apa, nanti saya juga bisa gitu laporin dia balik karena dia juga ngancam saya. Kalau menurut saya sih gak masuk akal aja gitu. Soalnya kan kita bisa lari atau teriak gitu. Gak masuk akal. Kalau menurut saya itu kan dari berita yang udah beredar itu kan ya, kan sampai 17 ya kan. Lah itu udah terbukti belum gitu itunya kalau emang dia udah pernah sampai 17 kayak gitu ya kan. Biasa enggaknya kan harus ada bukti juga. Kalau bukti itu sudah akurat, baru dia bisa divonis. Udah sampai sekian orang yang udah diini nama dia kan. Percaya nggak percaya sih mas, nggak percayanya kan satu, dia kan kekurangan ya. Mana bisa sih ngelakuin hal yang kayak gitu? Gimana caranya mangsanya gitu? Mungkin ya kita tanya dulu kebenarannya. Saya kan itu kan harus kita lihat detail kan. Kalau kayak begitu kita tanya dulu kebenarannya. Percaya gak percaya sih ya kalau saya, soalnya kan pasti aja gitu terjadi sama siapapun orangnya, mau gelar apapun. Tapi kembali lagi itu kan kayak menurut pendapat masing-masing ya. Kalau menurut pendapat saya kayak nggak masuk di akal aja gitu kalau kayak gitu. Soalnya kalau lihat dari kondisi fisiknya Agus Gak mungkin ya? Gak mungkin. Cuman kalau kan Banyak bukti. Kalau dilihat di TikTok atau di mana gitu, ada yang ngomong katanya dia tuh kayak manipulasi apa gimana gitu ya. Ya intinya percaya nggak percaya deh. Kalau misal si korbannya bohong juga, tapi buat apa gitu kalau bohong kan nggak ada untungnya juga buat dia. Tapi kalau misal bener juga kayak nggak mungkin gitu. Kayak enggak sih. Kalau dibilang percaya, kalau orang nekat susah ya Pak ya. Orang nekat itu tidak bisa melihat fisik dia keadaan kayak gimana, itu sama sekali nggak bisa. Itu buat orang nekat ya. Tapi kalau secara fisik emang kita lihat dia fisiknya seperti itu, kadang-kadang kan kita juga bingung juga sih ya. Karena fisik dia itu kan nggak kayak orang-orang biasa.
Perlu dong, harus. Untuk viral sekarang udah biasa ya. Nah, karena apapun sekarang itu bisa viral. Apalagi hal yang seperti ini dengan kondisi fisik yang inilah tidak normal ya, pasti akan viral. Tanpa kita ini pun pasti viral. Gak tahu ya, kalau menurut saya kayak mungkin dengan viral itu bisa buat jadi dia kapok gitu, gak ngelakuin kayak gitu lagi. Kalaupun emang itu benar. Terus kalau nggak viral kan belum tentu bisa keungkap kayak gini. Kayak dia mungkin belum jerak gitu kalau nggak viral. Layak sih, layak buat viral. Ya harus. Kan kalau sekarang kan zamannya kan emang zaman udah canggih ya. Jadi kalau istilahnya sampai viral itu ya dalam kasus ini ya siapa tahu ada ada pencerahan ya kan, pencerahan supaya kasus ini cepat terselesaikan gitu kan. Dengan adanya viral ini mudah-mudahan ya terbantu juga lah. Kalau bisa sih diproses secara seadil-adilnya ya, kasihan juga sama korban-korbannya juga gitu. Mudah-mudahan cepat selesai lah. Ya, saya harap sih kasus ini cepat dituntaskan dan istilahnya kita jangan melihat fisik ataupun ini, kita cari kebenarannya. Ya kan? Kita jangan menyudutkan salah satu pihak, istilahnya si tersangka ataupun si korban. Jadi ini betul-betul harus detail, karena apa? Kita kalau melihat fisik, orang memperkosa itu susah. Pasti ada melawannya. Masa iya? Ya kan, orang pasrah. Nih ya, buat cewek-cewek, tolong banget kayak kalian itu jangan gampang-gampang ketipu gitu loh sama omongan-omongan kayak cowok ataupun apapun. Kayak kalian kalaupun diancem, ancem balik, jangan takut. Semoga cepat ketemu titik terangnya aja sih Kak. Kalau emang bener dia ngelakuin pemerkosaan itu, semoga cepat kebukti aja gitu. Dan korbannya juga semoga ditabahin aja. Setuju sih. Semoga gak terjadi kayak gitu lagi. Ya harus benar-benar punya bukti yang akurat. Tetap kembali ke bukti tadi. Menurut saya mending ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing sama orang tua gitu, jangan ngelamun. Untuk mencegah itu mudah sih ya. Istilahnya satu sisi ya, perempuan juga bajunya jangan terlalu sekwilda. Sekwilda itu sekitar wilayah dada dan paha terbuka, lebih menjaga aurat lah ya. Dan ya itulah, kita harus jauh-jauh dari orang sendiri lah. Lebih baik seperti ini, kita kumpul-kumpul. Begitu aja sih. Jangan gampang percaya sama omongan cowok, udah itu aja. Banyak-banyak kumpul, jangan suka dipendam sendiri. Ya kalau untuk masalah itu ya kita bikin efek biar dia jera aja. Gitu. Kita harus bertindak tegas aja. Jangan sampai kejadian ini terulang ke yang lain gitu, ke saudara-saudara kita lah intinya gitu. Jangan jauh-jauh dulu lah untuk saudara-saudara kita. Itu bahan buat pelajaran aja, gitu aja.